Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nima Dede Siariani, NIM 2112954, nomor urut 24. Nah, sekarang saya akan membawakan materi sekaligus mensimulasikan terkait dengan materi genetika. Baik, akan saya mulai. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Ya, semoga baik dan sehat selalu ya. Anak-anak di rumah jangan lupa untuk tetap menerapkan 3M ya anak-anak. Ingat mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai genetika. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak semua pernah mendengar komentar seperti, "Wah, sifat kamu mirip sekali dengan ayah kamu," atau "Wah, rambutnya sangat tebal ya, mirip seperti ibunya." Nah, anak-anak, persamaan maupun perbedaan dari sifat orang tua kepada anaknya tersebut dapat terjadi karena pengaruh genetika anak-anak. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, anak-anak semua apa tahu genetika itu apa? Ya anak-anak, genetika adalah ilmu yang mempelajari sifat keturunan yang diwariskan kepada anak cucu dari orang tua yang mungkin timbul baik secara mendadak ataupun secara berangsur. Nah, atau singkatnya, genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Nah, anak-anak, sebelum manusia di dunia ini tahu apa itu tentang pewarisan sifat, dulu ada seorang biarawan dan ahli botani yang berasal dari Austria yang bernama Gregor Johann Mendel. Nah, ahli botani tersebut memperkenalkan atau memberi pencerahan kepada manusia-manusia di dunia ini terkait dengan pewarisan sifat tersebut. Nah, ia membawa pencerahan tentang pewarisan sifat itu yang berasal dari pembuktian ya anak-anak. Nah, pembuktian itu ia lakukan melalui percobaan-percobaan. Nah, hasil dari percobaan itu ia rangkum sebagai sebuah hukum yang sampai saat ini kita ketahui dengan sebutan hukum Mendel. Nah, hukum Mendel inilah yang akan kita pelajari hari ini. Namun, sebelum kita mempelajari tentang hukum Mendel tersebut, ada baiknya kita mengetahui istilah-istilah yang terdapat pada pewarisan sifat. Nah, kita perlu mengetahui istilah-istilah tersebut karena istilah tersebut akan kita gunakan untuk pembahasan selanjutnya. Nah, anak-anak, adapun istilah-istilah yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, yakni hibridasi. Nah, hibridasi adalah persilangan. Yang selanjutnya ada parental. Nah, parental adalah organisme yang menjadi induk atau orang tua yang melakukan perkawinan sehingga menghasilkan keturunan. Nah, parental ini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu parent yang artinya orang tua. Lalu ada filial. Nah, filial ini merupakan organisme anakan atau turunan yang merupakan individu yang dihasilkan dari perkawinan parental tersebut ya anak-anak. Lalu selanjutnya ada alel. Nah, alel adalah variasi dari gen yang ada di kromosom homolog. Nah, yang merupakan bentuk-bentuk alternatif dari gen pada suatu lokus. Nah, selanjutnya ada genotip ya anak-anak. Nah, genotip ini merupakan identitas genetika lengkap yang diwarisi oleh orang tua kepada anaknya ya anak-anak. Nah, contohnya gen-gen yang mewarisi warna rambut, warna bola mata, tinggi badan, bentuk hidung, dan lain sebagainya ya anak-anak. Selanjutnya ada fenotip. Nah, fenotip merupakan ciri khas individu yang dapat kita amati secara langsung, seperti bentuk hidungnya seperti gimana ya, terus lalu ada tinggi badannya seberapa, lalu ada warna rambut atau bentuk rambut. Nah, seperti itu ya anak-anak.
Nah, anak-anak, sekarang barulah kita akan mempelajari tentang hukum Mendel. Nah, hukum Mendel itu ada dua ya anak-anak, ada hukum Mendel, hukum 1 Mendel, ada hukum 2 Mendel. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai hukum 1 Mendel terlebih dahulu ya anak-anak. Anak-anak, apa anak-anak kemarin malam sudah belajar? Nah, ada yang tahu bunyi hukum 1 Mendel itu bagaimana anak-anak? Ya, bunyi hukum 1 Mendel adalah alel-alel dari gen yang sama akan terpisah atau tersegregasi saat pembentukan gamet atau sel kelamin. Nah, hukum 1 Mendel juga disebut dengan hukum segresi bebas karena pada hukum ini gen di dalam alel mengalami pemisahan atau segresi. Nah, secara bebas saat pembentukan gamet tersebut. Nah, anak-anak, hukum 1 Mendel ini dapat kita ketahui atau kita amati melalui persilangan monohibrid. Nah, persilangan monohibrid terdiri dari kata mono yang artinya satu. Nah, persilangan monohibrid adalah persilangan dua individu tapi dengan satu sifat yang beda. Ingat ya anak-anak, satu sifat yang beda. Nah, sifat yang dimaksud seperti warna bunga yang disilangkan atau bentuk biji, tinggi tanaman, dan lainnya ya anak-anak. Anak-anak, sekarang mari kita melakukan percobaan atau praktikum mengenai hukum 1 Mendel. Nah, anak-anak semuanya sudah menyiapkan alat dan bahannya, bukan? Ya, mari kita siapkan bersama-sama lagi ya anak-anak. Nah, yang pertama ada alat dan bahan yang kita gunakan adalah 2 kertas ya anak-anak, kertas metalik yang berwarna merah dan berwarna putih. Nah, setelah itu kita perlu menyiapkan penggaris ya anak-anak. Nah, setelah penggaris kita menyiapkan gunting. Nah, selanjutnya di sini ada 2 wadah ya anak-anak yang akan kita pakai nanti. Lalu ada, ingat, alat tulis. Nah, alat tulis ini akan kita gunakan untuk mencatat ya nantinya ya anak-anak. Nah, anak-anak, adapun langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, siapkan alat dan bahannya tentunya. Nah, lalu kedua, gunting kertas yang sudah ada dengan berukuran 2 cm ya anak-anak, 2 cm kali 2 cm. Nah, masing-masing berjumlah sebanyak 10 kertas yang berukuran 2 cm ya anak-anak pada masing-masing warna kertas. Artinya, warna kertas merah ini ada sebanyak 10 dan kertas putih juga sebanyak 10 ya anak-anak. Nah, lalu pisahkan kertas yang sudah kalian gunting tersebut dengan menggunakan wadah ya anak-anak. Pada wadah 1 kita letakkan kertas yang berwarna merah dan pada wadah 2 kita letakkan kertas yang berwarna putih. Seperti ini ya anak-anak, ibu sudah mempunyai potongan kertasnya. Di sini ada kertas berwarna merah sebanyak 10 dan kertas berwarna putih sebanyak 10 ya anak-anak. Anak-anak, kertas ini sekarang kita beri kode ya anak-anak. Kertas berwarna merah diberi dengan kode huruf M besar dan kertas warna putih ini kita beri kode dengan huruf M kecil. Lalu kertas-kertas ini kita pisahkan seperti ini ya anak-anak. Pada wadah 1 kita letakkan 5 kertas merah dan 5 kertas putih. Nah, pada wadah kedua kita letakkan 5 kertas merah dan 5 kertas putih juga ya anak-anak. Ayo kita lakukan bersama-sama. Nah, anak-anak, apabila sudah kita letakkan, maka aduklah kertas agar tercampur, ya anak-anak. Nah, setelah kita mengaduk kertasnya, ambil kertas pada wadah 1 dan wadah 2, namun dengan mata tertutup ya anak-anak. Nah, ketika sudah mengambil kertas tersebut, mari kita catat pada buku catatan ya anak-anak. Catat hasil yang didapatkan ya anak-anak. Mari kita coba.
Nah, pada wadah pertama, ibu mendapatkan kertas yang berwarna putih. Pada wadah kedua juga kertas yang berwarna putih. Nah, maka dari itu, kita catat ya anak-anak, berarti M kecil dengan M kecil. Nah, lalu lakukan pengambilan tersebut secara berulang-ulang sampai kertas pada wadahnya habis ya anak-anak. Nah, anak-anak, dari hasil pengambilan tersebut, ibu mendapatkan hasilnya adalah M kecil, M kecil, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M kecil, M kecil, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil. Nah, anak-anak, hasil dari pengambilan tersebut, dari persilangan monohibrid tersebut dapat kita tulis dengan tabel ya anak-anak untuk mengetahui rasio genotip dan rasio fenotipnya seperti apa. Mari kita buat bersama-sama ya anak-anak. Nah, anak-anak, tabelnya seperti ini ya. Di sini ada kolom genotip, fenotip, dan jumlah. Nah, genotipnya kita tulis seperti ini. M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Nah, lalu anak-anak, fenotipnya seperti ini. Anak-anak masih ingat kan genotip dengan fenotip ini apa? Ya, ini fenotip merupakan yang diwarisi seperti pewarisan gen ya anak-anak. Apa itu gennya bersifat resesif atau bersifat dominan. Nah, ada gen yang bersifat dominan. Gen yang bersifat dominan itu ditulis dengan huruf besar ya anak-anak, sedangkan gen yang bersifat resesif ditulis dengan huruf kecil. Nah, lalu fenotip ini merupakan sifat yang dapat dilihat langsung dengan atau diamati langsung dengan mata ya anak-anak. Nah, seperti di sini merah putih, yang artinya ada bunga yang berwarna merah dan bunga yang berwarna putih. Lalu kita akan mencari jumlahnya untuk mengetahui rasionya ya anak-anak. Ada M besar, M besar. Nah, anak-anak, untuk mengetahui rasionya kita mencari jumlahnya. Nah, ya anak-anak, jumlahnya dari dari genotip ini. Nah, yang pertama ibu mendapati M kecil, berarti di sini anak-anak 1. Lalu M besar, di sini anak-anak 1. Nah, M kecil, M besar, ada di sini 1. Lalu M kecil, 1. Lalu M kecil, M besar 1. Nah, selanjutnya M kecil, M besar, M kecil. Tuh. Lalu besar sama ya anak-anak. Nah, M besar, lalu M besar, M kecil. Nah, sekarang kita dapat mengetahui rasionya. Nah, anak-anak, kita mengetahui rasio dari genotipnya adalah 3 berbanding 4 berbanding 3. Nah, seperti ini anak-anak, 3 berbanding 4 berbanding 3. Nah, sedangkan kita untuk mengetahui rasio fenotipnya, lihat dari sini ya anak-anak, merah dan putihnya, yakni ada 3 tambah 4, 7. 7 berbanding putihnya berbanding 3. Nah, dari hasil persilangan monohibrid yang sudah kita ketahui, yang sudah kita lakukan, dapat kita ketahui rasio genotipnya adalah 3 berbanding 4 berbanding 3. Nah, sedangkan rasio fenotipnya yakni 7 berbanding 3. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui hukum satu Mendel itu seperti apa dan bagaimana, sekarang kita akan membahas tentang hukum 2 Mendel ya anak-anak. Nah, apa ada yang tahu bunyi hukum 2 Mendel itu seperti apa atau bagaimana? Ya, bunyi hukum 2 Mendel adalah pasangan alel dari gen yang berbeda bisa berpasangan secara bebas selama pembentukan gamet. Nah, anak-anak, hukum 2 Mendel disebut juga dengan hukum asortasi bebas. Nah, hal tersebut diakibatkan karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan atau asortasi secara bebas saat pembentukan individu baru. Nah, anak-anak, asortasi itu artinya berpasangan ya. Nah,
hukum dua Mendel ini dapat kita amati melalui persilangan dihibrid ya anak-anak. Nah, anak-anak, persilangan dihibrid artinya persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Nah, tujuan dari persilangan dihibrid ini adalah supaya kita dapat mengetahui pewarisan dua sifat yang berbeda tersebut apakah akan menghasilkan anakan yang menghasilkan sifat yang sama atau tidak. Begitu anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melakukan praktikum atau percobaan tentang persilangan dihibrid. Nah, anak-anak semuanya sudah menyiapkan tentu alat dan bahan yang sudah Ibu beritahu. Ya, sekarang mari kita menyiapkan alat dan bahannya bersama-sama ya anak-anak, sekaligus kita melaksanakan kegiatannya dan langkah kegiatannya. Nah, pertama kita perlu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama kita perlukan adalah kertas metalik ya anak-anak, 4 kertas metalik berwarna merah, hijau, kuning, dan ungu. Nah, jika anak-anak tidak mempunyai warna-warna tersebut, boleh warna lain ya anak-anak, asalkan warnanya berbeda. Nah, selanjutnya di sini kita memerlukan penggaris. Nah, setelah penggaris ada gunting. Setelah gunting kita memerlukan 2 wadah ya anak-anak, wadah 1 dan wadah 2. Nah, setelah itu kita memerlukan alat tulis untuk kita mencatat hasil pengamatan. Nah, selanjutnya hal yang perlu kita lakukan adalah gunting kertas masing-masing sebanyak 20 biji ya anak-anak, 20 biji pada masing-masing warna. Nah, di sini Ibu sudah memiliki kertas-kertas yang sudah digunting ya anak-anak. Nah, diguntingnya tersebut berukuran 2 x 2 cm ya anak-anak. Nah, anak-anak, pada persilangan dihibrid ini kita melakukan persilangan mengenai biji buah ya anak-anak. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tandai masing-masing kertas yang sudah kita potong tersebut dengan tanda menggunakan huruf M dan B ya anak-anak. Nah, warna merah kita beri tanda untuk M besar. Nah, maksudnya di sini M besar berarti gen yang bersifat dominan ya anak-anak, yakni biji yang berwarna merah. Nah, sedangkan untuk kertas yang berwarna ungu kita beri tanda M kecil ya anak-anak, berarti biji yang berwarna putih. Nah, selanjutnya untuk kertas yang berwarna hijau kita beri tanda B besar ya anak-anak. Nah, B besar berarti gen yang bersifat dominan. Nah, B besar di sini berarti biji yang berbentuk bulat ya anak-anak. Nah, sedangkan untuk kertas yang berwarna kuning kita beri tanda B kecil. Nah, B ini berarti gen yang bersifat resesif ya anak-anak. Nah, B kecil ini melambangkan berarti biji yang berbentuk keriput. Nah, setelah itu kita siapkan 2 wadah ya anak-anak, 2 wadah yang berbeda ini. Nah, ini Ibu tandai sebagai wadah pertama dan ini wadah kedua. Nah, lalu anak-anak kita buatlah gabungan 2 kertas ya anak-anak, gabungan 2 kertas yang merupakan gabungan dari bentuk dan warna biji. Nah, yakni merah hijau, merah hijau, merah kuning, lalu ada ungu hijau dan ungu kuning. Nah, anak-anak, langkah selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah letakkan gabungan dari 2 kertas pada masing-masing wadah ya anak-anak. Maksudnya di sini gabungan 2 kertas yang tadi yang sudah Ibu jelaskan. Misalnya merah hijau, gabungkan ya anak-anak kertasnya biar menjadi seperti ini, merah hijau, atau yang gametnya M besar B besar pada wadah pertama. Lalu merah kuning, yakni gametnya M besar B kecil, letakkan juga pada wadah pertama. Lalu ada ungu dan hijau, yakni M kecil B besar. Lalu ada ungu kuning, M kecil B kecil. Seperti ini
sini anak-anak pada wadah pertama letakkan semua gabungannya ya dari warna-warna tersebut sebanyak 5 gabungan ya anak-anak, 5 gabungan. Dan di wadah kedua pun juga sama, letakkan gabungan 4 warna gabungan tadi pada kertas sebanyak 5 gabungan. Anak-anak, apabila sudah selesai menggabungkan semua kertasnya, aduk kertas ini ya anak-anak, aduk sampai merata, sampai tercampur. Nah, jika sudah, sekarang langkah yang selanjutnya yang kita lakukan adalah ambil secara bersamaan kertas dari wadah satu dan wadah kedua. Nah, ambilnya itu dengan mata yang terpejam ya anak-anak. Nah, mari kita ambil bersama-sama. Nah, dari wadah pertama, Ibu mendapatkan kertas tergabung merah dengan hijau ya anak-anak. Nah, pada wadah kedua juga Ibu mendapatkan warna merah dan hijau. Berarti gametnya tadi masih ingat kan anak-anak? Merah dengan hijau? Ya, M besar, B besar. Nah, yang kedua juga M besar, B besar. Jadi hasil dari pengambilan pertama dari wadah pertama dan wadah kedua tersebut kita catat ya anak-anak, dan jika disusun menjadi M besar, B besar, M besar, B besar menjadi seperti itu ya anak-anak. Lalu lakukan langkah tersebut secara berulang hingga kertas yang ada pada wadah pertama dan wadah kedua habis. Dan ingat catat ya anak-anak hasilnya. Mari lakukan lagi. Nah, pada pengambilan kedua ini, dari kertas pertama, Ibu mendapatkan warna ungu dengan hijau. Nah, masih ingat kan tadi anak-anak gametnya? Ya, M kecil dengan B besar. Catat ya anak-anak. Nah, untuk wadah kedua, Ibu juga ternyata mendapatkan ungu dengan hijau. Jadi catat juga ya anak-anak, M kecil, B besar. Nah, mari kita ambil lagi. Nah, pada pengambilan ketiga ini, pada wadah pertama Ibu mendapatkan warna ungu dan kuning. Jadi, gametnya M kecil, B kecil. Lalu pada wadah kedua, Ibu ternyata mendapatkan warna merah dan hijau. Jadi, gametnya M besar, B besar. Lakukan secara berulang sampai kertasnya habis ya anak-anak. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah selesai melakukan pengambilan atau persilangan di hibrid tersebut ya anak-anak. Nah, selanjutnya untuk kita mendapatkan hasil persilangannya tersebut, kita dapat mencatat pada tabel ya anak-anak, tabel persilangan. Lalu kita akan mencari rasionya, rasio genotip dan rasio fenotip. Nah, anak-anak, sekarang mari kita melakukan persilangannya pada tabel ya, anak-anak. Nah, tabelnya seperti ini, anak-anak. Kolom pertama, kolom nomor. Nah, kolom kedua yakni genotip. Nah, genotipnya seperti ini, anak-anak. M besar, M besar, B besar, B besar, M besar, M besar, B besar, B kecil, M besar, M kecil, B besar, B besar, M besar, M kecil, B besar, B kecil, M besar, M besar, B kecil, B kecil, M besar, M kecil, B kecil, B kecil, M kecil, M kecil, B besar, B besar, M kecil, M kecil, B besar, B kecil, M kecil, M kecil, B kecil, B kecil. Nah, anak-anak, lalu pada fenotipnya kita tulis sifat yang dapat kita amati dari biji tersebut. Nah, biji yang kita persilangkan adalah biji yang berwarna merah dan berwarna putih dan bentuknya bulat dan keriput. Nah, di sini genotipnya yang pertama, karena di sini terdapat gen yang dominan, yakni M besar, maka fenotip dari nomor 1 sampai 4 itu adalah merah dan berwarna merah dan berbentuk bulat ya anak-anak.
Lalu fenotip yang di bawahnya yakni berwarna merah namun berbentuk keriput ya anak-anak, nomor 5 dan 6, karena di sini terdapat gen B kecil yang menandakan berarti gen resesif yang merupakan biji yang berbentuk keriput. Jadi merah keriput ya anak-anak. Lalu yang nomor 7 dan 8 ini karena gennya gen resesif jadi M kecil. Nah, berarti warnanya putih. Lalu bentuknya karena di sini ada gen dominan jadi bentuknya bulat ya anak-anak. Berarti fenotipnya berbentuk bulat dan berwarna putih dan berbentuk bulat. Putih bulat. Nah, yang untuk yang nomor 9, M kecil, B kecil, jadi fenotipnya adalah sini M kecil gen resesif, berarti warnanya putih. Nah, di sini B kecil merupakan gen resesif, berarti bentuknya keriput. Jadi fenotipnya adalah putih keriput. Nah, sekarang kita akan menentukan jumlahnya ya anak-anak. Yang pertama, ibu mendapatkan M besar, B besar, B besar. Jadi di sini jumlahnya 1. Nah, yang kedua, M kecil, B besar, M kecil, B besar. Jadi di sini ya anak-anak 1. Nah, lakukan cara tersebut secara berulang-ulang. Letakkan pada jumlahnya ya anak-anak hingga selesai. Nah anak-anak, setelah ibu mencatat hasilnya pada tabel, jadi didapatkan M besar, B besar sebanyak 2. Nah, M besar, B besar, B kecil sebanyak 2. Nah, M kecil, B besar sebanyak 2. M besar, M kecil, B besar, B kecil sebanyak 4. M besar, B kecil sebanyak 3. Lalu M besar, M kecil, B kecil sebanyak 2. Lalu M kecil, B besar sebanyak 2. Lalu M kecil, B besar, B kecil sebanyak 2. Nah, lalu M kecil, B kecil ada 1. Anak-anak, jadi di sini kita dapat pada kolom merah bulat kita mendapatkan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 4. Nah, 10 ya anak-anak. Lalu merah keriput 3 tambah 2, 5 ya anak-anak. Lalu pada putih bulat terdapat 4 ya anak-anak, sedangkan pada putih keriput terdapat 1. Nah, totalnya di sini 20 ya anak-anak. Lalu kita sekarang dapat menentukan rasio genotipnya. Nah, rasio genotipnya kita hitung semuanya di sini ya anak-anak, genotipnya ini. Jadi M besar, B besar berbanding M besar berbanding B besar berbanding B kecil, lalu berbanding M besar, M kecil, B besar dan berbanding seterusnya ya anak-anak. Jadi didapatkan 2 berbanding 2 berbanding 2 berbanding 4 berbanding 3 berbanding 2 berbanding 2 berbanding 2 berbanding 1. Seperti itu ya anak-anak rasio genotipnya. 2 berbanding 2 berbanding 2 berbanding 4 berbanding 3 berbanding 2 berbanding 2 berbanding 2 berbanding 1. Nah, sedangkan untuk rasio fenotipnya yakni merah bulat berbanding merah keriput berbanding putih bulat berbanding putih keriput. Nah, didapatkan rasio fenotipnya yakni 10 berbanding 5 berbanding 4 berbanding 1. Nah, begitu anak-anak. Ya anak-anak, selesai sudah pertemuan kita hari ini. Anak-anak di rumah belajar yang lebih rajin ya, supaya menjadi anak yang pintar dan baik. Nah anak-anak, pelajaran hari ini Ibu tutup ya. Selamat siang anak-anak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan maupun penyampaian materi yang menyimpang. Akhir kata saya tutup dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.